Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan hari ini ialah pelajaran dari kopi tumpah. Bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita hari ini diambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima yang berkata demikian. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara sekalian, dalam sebuah persekutuan, seorang pria menumpahkan secangkir kopi. Spontan saja saudara sekalian rekan-rekannya bereaksi berdasarkan talentanya masing-masing. Seorang guru memberi nasihat, lain kali kalau kamu menaruh cangkir kopi agak ke bagian tengah meja ya, biar aman posisinya. Seorang manajer merespon kejadian ini dengan membentuk tim kebersihan. Dia berkata, Bram, tolong ambil kain pel. Lalu Rai, tolong ambilkan handuk. Bram yang punya jiwa melayani segera mengambil kain pel. Sedangkan Ray yang punya jiwa menolong segera mengikuti Bram dan mengatakan, aku akan membantumu. Lalu rekan lainnya saudara sekalian yang memiliki jiwa pemberi mengatakan, tidak apa-apa, nanti aku belikan lagi sebuah cangkir kopi yang baru untuk menggantikan cangkir kopi yang jatuh dan pecah tadi. Sedangkan yang lain yang memiliki jiwa seorang konselor mengatakan, tidak apa-apa, semua orang bisa melakukan kesalahan. Kita bisa belajar dari kesalahan untuk menjadi semakin lebih baik. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Semua orang memakai talentanya dalam cerita ini masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Jadi semua talenta itu berguna. Semua talenta mempunyai fungsinya masing-masing dan tidak ada satupun talenta yang tidak berguna. Seandainya di persekutuan tadi saudara sekalian, mereka yang mempunyai jiwa penolong dan jiwa melayani tidak ada misalnya, maka sistem manajerial tidak akan berfungsi dengan baik. Seandainya di persekutuan itu tidak ada seorang yang berjiwa konselor, maka tidak akan ada orang yang bersedia memberikan kekuatan dan penghiburan kepada pria yang menumpahkan kopi tersebut. Firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 5 yang kita baca tadi memanggil kita, saya dan saudara, untuk ambil bagian dalam pelayanan dan pengembangan pelayanan bagi kehidupan jemaat di mana kita ada di dalamnya. Gereja kita, GKI Kebonjati, adalah rumah bersama kita yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita bangun bersama menjadi semakin baik sebagai tempat bertumbuh bersama sebagai komunitas atau persekutuan yang saling membangun satu dengan yang lain. Tuhan memanggil kita semua sesuai dengan talenta yang kita miliki untuk menjadikan persekutuan gereja kita semakin menjadi komunitas yang saling meneguhkan, saling mendukung, saling memulihkan. Saudara sekalian, sekarang mari kita lihat apa yang menjadi talenta kita masing-masing. Tidak perlu merasa iri hati dengan talenta yang orang lain miliki. Tuhan membuat semua talenta itu baik dan berguna. Semua talenta itu bagaikan batu-batu hidup yang sangat bermanfaat bagi kehidupan gereja kita. Jadi bersyukurlah untuk talenta yang saudara miliki sekarang ini dan pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jika saudara menjiwa seorang pendengar, maka sediakanlah diri Anda untuk menjadi kuping bagi orang lain. Jika saudara mempunyai jiwa seorang konselor, maka sediakanlah hati dan pikiran Anda untuk menjadi tempat orang bercerita akan pergumulannya dan memberikan nasihat yang tepat baik untuk dapat menolongnya mengatasi pergumulannya. Jika saudara mempunyai hati seorang pengajar, maka sediakanlah waktu untuk dapat mengajar dan membimbing orang lain yang membutuhkan pengajaran firman Tuhan melalui diri Anda. Jika Anda mempunyai jiwa pemberi, maka sukacitalah dan tetaplah bersikap rendah hati dalam mendukung program pelayanan gereja. Tetapi jika saudara sampai hari ini belum dapat mengetahui apa yang menjadi talenta saudara, jangan khawatir. Tetap ada yang dapat saudara lakukan untuk mendukung pelayanan gereja Tuhan GKI Kebonjati, yaitu dengan berdoa. Berikan ruang dalam hati dan doa saudara untuk mendoakan program kerja gereja di masa pandemi. Berikan hati dan ruang dalam doa saudara. Doakan setiap aktivis gereja agar dapat melayani dengan tetap setia. Saya yakin doa saudara yang tulus kepada Allah bagi gerejanya
akan didengar dan dijawab Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.